niyatin wa amalin salihah fi ta'limil kitab Risalatul Mu'awanah Sayyid Abdullah bin Alwi bin Muhammad Al-Haddad rahimahullah ta'ala wa nafa'ana Allah bihi wa bi'ulumihi wa bi barakatihi wa bi karamatihi wa bi asrarihi fi dini wa dunya wal akhirah ala jami'i talamin najis ta'lim isyadil ikhwan bisiril fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaina ta'alluma wa ta'lima naf'a wal intifa'a wal muzakara wa tazkirah wal ifada wal istifada wal hifsa wal tamassuki bi kitabillah wa sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa du'a ilal huda wa dilalata alal khairi ibtiga'a wajhillah wa mardati wa qurbihi wa sawabi subhanahu wa ta'ala. Allahumma faqina fid din wa 'allimna at-ta'wil warzuqna fahman nabiyyin wa hifzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Waftah lana futuhal arifin waj'alna min ibadika sholihin. Allahumma aghnina bil ilmi wa zaina bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jamilna bil afiyah ya arhamar rahimin. Rabbi zidna ilman wa wasi' lana fi rizqina wa barik lana fi ma razaqtana waj'alna mahbuban fi qulubi ibadik wa azizan fi uyunihim waj'alna wajihan fi dunya wa dunyal akhirah minal muqarrabin ya kasiran nawal ya hasanal fi'al ya qaiman bil azwal. Ya mubdi'a bila misal walakal hamdu walakal syukru walakal minatu walakal syarafu ala kulli hal wala hawla wala quwata illa billahil azim. Sallallahu ala sayyidina Muhammad nabil ummi wa ala alihi wa sahbihi baraka wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Melanjutkan daripada pelajaran kitab Risalatul Mu'awanah yang mana di minggu yang lalu dijelaskan bahwasanya bagi hamba yang ingin menempuh jalan akhirat, yang pertama kali harus dia lakukan adalah menguatkan dan memperbaguskan keyakinannya. Maka di bab yang selanjutnya ini Sayyid Abdullah bin Alwi bin Al-Haddad mengatakan wal yaqinu yaqwa wa yahsunu bi asbabin. Keyakinan itu bisa kuat, wa yahsunu dan bisa bagus bi asbabin dengan beberapa sebab. Ada beberapa faktor pendukung yang membuat seorang hamba itu bisa semakin kuat keyakinannya, semakin bagus lagi keyakinannya. Minha di antaranya wahwa yaitu al-aslu. Yang pertama ini adalah pokok atau dasar. Wallazi alaihi yang padanya al-midaru poros, dalam arti ini adalah faktor utama. Ya, yang pertama ini adalah faktor utama yang bisa menjadikan seorang hamba itu mempunyai keyakinan yang bagus dan yang kuat. Yaitu apa? Ayusriya al-abdu, seorang hamba memperhatikan biqalbihi dengan menggunakan hatinya, wa uzunihi dan telinganya, ilastima'il ayati wal akhbar, untuk memperhatikan ayat-ayat Allah wal akhbar dan hadis-hadisnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Istima' itu beda dengan sima'. Kalau sima' itu mendengar, kalau istima' artinya mendengar dengan serius, dalam arti mendengar sembari memperhatikan. Makanya kalau kadang seorang kiai, seorang ustadz ketika dia menyapa daripada jamaahnya mustami'in wal mustami'at, ya artinya bahwa para pendengar yang memperhatikan. Berbeda dengan sami'in was sami'at. Kalau sami'in sami'at itu mendengar sambil lalu, tapi kalau mustami'in mustami'at berarti mendengar dengan serius sembari memperhatikan apa yang diucapkan atau yang dijelaskan. Jadi untuk mencapai keyakinan yang kuat, yang pertama kali harus dilakukan bagi seorang hamba adalah dia harus memperhatikan
dengan menggunakan hati dan telinganya daripada mendengar ayat-ayat Allah maupun hadis-hadisnya Rasulullah ad-dalati yang menunjukkan ala jalalillahi atas keagungan Allah Ta'ala wa kamalihi dan kesempurnaan Allah Ta'ala wa azamatihi keagungan Allah Ta'ala wa kibriyaihi kebesaran Allah wa infiradihi kesendirian Allah dalam arti keesaan Allah bil khalqi di dalam menciptakan wal amri dan mengurus was sultani dan berkuasa wal qahri dan memperkasai. Jadi ayat-ayat yang berhubungan atau hadis-hadis yang berhubungan menerangkan tentang keagungan Allah, kesempurnaan Allah, kebesaran Allah, keesaan Allah itu diperhatikan oleh seorang hamba dengan menggunakan hati dan telinganya, maka dengan itu bisa menjadi wasalah untuk memperkuat dan memperbagus keyakinannya. Dan juga wa'ala sidqir rusul. Nah ini atopnya kembali kepada tadi. Maksudnya apa? Memperhatikan, seorang hamba memperhatikan ayat dan hadis yang berhubungan dengan apa? Ala sidqir rusul, atas kebenaran para rasul, wa kamalihim kesempurnaan mereka, wama dan apa-apa uyidu yang dikuatkan dengannya mereka, minal mu'jizati diantaranya dengan berbagai mukjizat, wa mahalla bi mu'anidihim dan memperhatikan ayat-ayat maupun hadis-hadis yang menerangkan apa-apa yang menimpa orang-orang yang mengingkari para rasul min anwa'il uqubati diantaranya apa beraneka ragam siksaan yang telah menimpa mereka orang kafir, mereka yang musyrik. Wa ma warada fil yaumil akhir dan memperhatikan daripada ayat-ayat ataupun hadis-hadisnya Rasulullah yang menerangkan, yang datang menerangkan fil yaumil akhir tentang hari akhir. Di antaranya apa? Di sini dijelaskan min isabatil muhsinin, di antaranya apa? Pahala bagi hamba-hamba Allah yang berbuat baik. Wa mu'aqabatal musii'in dan siksaan bagi orang-orang yang berbuat buruk. Wa ila kauni hadzal amri dan pada keadaan ini perkara yang sudah disebutkan tadi kafian mencukupi fi ibadatil yakin di dalam memberikan faedah keyakinan apa al isyarah bi qaulihi ta'ala dengan firman Allah Ta'ala awalam yakfihim anna anzalna alaikal kitab yusla alaihim al ayat surat apa ini Al-Ankabut ayat 51. Ini adalah dalil yang menjelaskan bahwasanya apa? Memperhatikan, mendengarkan, mempelajari daripada ayat-ayat Allah ini sudah mencukupi untuk dapat menguatkan keyakinan kita akan adanya Allah, akan kebenaran para rasul. Awalam yakfi, tidakkah cukup bagi mereka orang-orang kafir? Ana, kata Allah, ana aku adalah anzalna yang telah menurunkan alaika kepada Muhammad alkitab Al-Quran yusla yang dibacakan alaihim terhadap mereka. Jadi kalau ayat ini dijadikan isyarah bahwasanya bisa memberikan petunjuk dan pengarahan bagi orang-orang yang membacanya, membaca Al-Quran maupun membaca hadis yang menerangkan kebesaran Allah, kehormatan Allah dan kebenaran para rasul, apa-apa yang pernah menimpa para orang-orang kafir, orang-orang musyrik yang mendurhakai Allah, yang mengingkari para rasul, ini sudah dianggap cukup kata Allah. Cukuplah Al-Quran itu apabila dibacakan, maka sudah cukup ya, sudah cukup memberikan kebenaran, memberikan pencerahan. Lalu as-sababus tsani, sebab yang kedua yang bisa
memperkuat atau memperbaguskan keyakinan ayyan zura bi'ainil iktibar. Seorang hamba itu harus melihat, memandang dengan pandangan bi'ainil iktibar, dengan pandangan mencari pelajaran, mengambil pelajaran. Fi malakutis samawati, pada kerajaan langit, wal ardi, dan kerajaan bumi, wa ma basallahu fiha, dan apa-apa yang Allah sebarkan fiha, di langit maupun di bumi, min ajaibil masnuati, di antaranya apa hal-hal yang mengagumkan, ya, daripada apa-apa yang Allah buat, wa badi'al mukawwanati, dan benda-benda yang sewujud yang Allah ciptakan. Bagi seorang hamba yang ingin menguatkan keyakinan, yang memperbaguskan keyakinan, dia harus mengambil pelajaran dari semua apa yang Allah ciptakan, baik di langit maupun di bumi. Kadang wong tu kan cuma jingok meneliti benda-benda yang ada di langit, benda-benda yang ada di bumi, semua makhluk hidup, di antaranya misalkan dia meneliti tentang nyamuk. Nyamuk ini tadi meskipun makhluk kecil, tapi dari sekian kecilnya ini tidak ada satupun manusia yang bisa menciptakannya. Ini pasti sungguh yang menciptakannya ini berarti berarti yang sangat maha kuasa. Begitu detailnya di situ. Nyamuk ini tadi meskipun badannya kecil, tapi bisa menghisap darah. Meskipun jarumnya sangat kecil, tapi bisa menghisap darah. Ya. Dan apapun itu, pokoknya setiap benda yang ada di langit maupun di bumi, baik yang besar maupun yang kecil, baik yang halus sekalipun, kalau seandainya seseorang hamba itu mau mengambil pelajaran daripada apa yang Allah ciptakan, maka insya Allah akan semakin kuat keyakinan pada dirinya. Wa ila ifadatihi al-yaqin, dan kepada memberikan faedah keyakinan ini al-isyarah, sebuah isyarah biqaulihi ta'ala, dengan firman Allah Ta'ala, sanurihim ayatina fil afaq wa fi anfusihim hatta yatabayyana lahum annahul haq. Surat Fussilat ayat 53. Surat Fussilat ayat 53 daripada surat Al-Fussilat ini bisa menjadi isyarah, ya, bahwasanya dengan kita memperhatikan daripada apa yang Allah ciptakan, dengan cara kita mengambil pelajaran, di sini sudah mencukupi untuk mengeluarkan keyakinan. Sanurihim, akan kami perlihatkan kepada mereka ayatina, ayat-ayat kami, tanda-tanda kebesaran kami, fil afaq, ya, fil afaq, di dalam cakrawala, di seluas bumi dan langit ini, wa fi anfusihim, dan terhadap apa yang ada dalam diri mereka, hatta bayyana, sehingga jelas lahum, bagi mereka, annahu, bahwasanya Allah Ta'ala itu al-haq, zat yang maha benar. Dengan kita galak memperhatikan apa yang ada di dalam diri kita, itu sudah bisa memberikan petunjuk bahwasanya Allah itu maha hak, Allah itu maha benar. Di dalam diri kita ini sudah banyak kalau kita galak meneliti, ya, yang Allah berikan di dalam diri kita, mata, telinga, mulut, semuanya bisa berfungsi, kalau tak lain tak bukan atas kehendak Allah, ya. Semua jiwa, raga, semua apa yang Allah berikan di dalam tubuh ini, semuanya ada fungsinya, ada hikmahnya kan. Nah itu kalau kita mau mentelaah, mengambil pelajaran darinya, maka kita akan yakini betul bahwa Allah itu adalah zat yang maha hak. Lalu yang ketiga, as-salisu, di antara faktor pendukung yang dapat menyebabkan keyakinan itu semakin kuat dan semakin bagus, ayya'amala, seorang hamba mengamalkan ala muqtada ma amanabi, atas apa yang ia yakini.
atas apa yang dia imani, mengamalkan daripada atas apa yang dia imani, zahiran wa batinan, baik secara lahir maupun secara batin. Itu apa itu ayat? Hah? Lapatnya beda. Wayustamiru. Ya benar. Wayustamiru, dan dia terus menerus senantiasa fi zalika, mengamalkan dari apa yang sudah dia imani. Wa yubazzilu istita'a, dan dia mengerahkan segala kemampuannya fima hunalik, pada hal itu. Setiap apa yang dia imani, setiap apa yang dia yakini, ya, itu dia amalkan. Makanya di dalam Al-Quran itu kan ya ayyuhalladzina amanu wa amilus sholihat, pasti digandengkan, bukan hanya disuruh beriman tapi juga disuruh beramal soleh. Dengan kita mengamalkan apa yang sudah kita ketahui, apa yang sudah kita imani, maka itu juga bisa memperkuat dan memperbagus keyakinan bahwasanya Allah memerintahkan kita untuk melaksanakan sholat, zakat, puasa, haji, dan kita imani ya perintah-perintah Allah itu, terus kita amalkan, kita yakin akan janji-janji Allah, maka akan semakin kuatlah keyakinan yang Allah berikan. Wa illa ifadatil isyarah biqaulihi ta'ala, dan di antara ayat yang memberikan isyarah, memberikan faedah tentang keyakinan dengan bahwasanya kita mengamalkan daripada apa yang kita imani adalah firman Allah Ta'ala surat Al-Ankabut ayat 69, wallazina jahadu fina lanahdiyahum subulana, dan orang-orang yang bersungguh-sungguh fina, di jalan kami, kata Allah, orang yang bersungguh-sungguh mengharapkan keridhaan kami, lanahdiyannahum subulana, maka akan sungguh benar-benar akan kami bertunjuk mereka subulana, pada jalan-jalan kami. Jadi kalau seandainya kita mengamalkan daripada semua ilmu yang sudah kita pelajari, sudah kita imani, sudah kita tekuni, maka insya Allah Allah akan bukakan jalan untuk supaya kita bisa menempuh jalan itu menuju Allah. Semakin kuatlah keyakinan kita, semakin tinggilah derajat kita, dan nantinya kita akan terus naik tingkatan. Bukan hanya sebatas syariat kagak naik lagi ke torekot, setelah torekot kagak ke hakikat, setelah hakikat kagak ke ma'rifat. Itu kalau kita bersungguh-sungguh di dalam mengamalkan apa yang sudah kita pelajari, apa yang sudah kita imani. Nah, itu diantara 3 faktor pendukung yang bisa menguatkan dan memperbaguskan keyakinan. Wa min samratil yakin, dan diantara buah-buah keyakinan adalah al-qaumu as-sukunu ila wa'dillah. Kalau sudah yakin betul, maka buah yang akan kita dapat dari keyakinan itu ada apa? As-sukunu, ketenangan, ila wa'dillahi, pada janji-janji Allah. Wasiqatu, dan percaya betul bidomanillahi, dengan jaminan Allah. Itu di antara buahnya, ya, di antara buahnya itu tadi tenang dengan janji Allah dan percaya betul dengan jaminan Allah. Masalah rezeki dia tidak penting, yang penting ikhtiar, yang penting usaha. Masalah hasilnya tetap diserahkan kepada Allah. Biqaulihi ta'ala, sebagaimana firman Allah Ta'ala, wallazi wal iqbal dan diantaranya sebuah daripada keyakinan adalah iqbal bi kunhil himmah,
menghadap dengan hakikat semangat yang tinggi Allah kepada Allah, wa tarki ma min sya'nihi ayusgila anillah, dan meninggalkan apa-apa daripada perilaku atau perbuatan yang bisa menyibukkannya untuk mengingat Allah. Waruju, dan kembali fi kulli hal, di setiap waktu, di setiap saat, ilallah, kepada Allah. Jadi kondisinya akan selalu stabil, tidak akan labil. Di saat di pucuk dia tidak terkesima, di saat ke bawah dia tidak tersudut, tetap stabil. Dan selalu mengembalikan semua urusannya kepada Allah. Dan mengerahkan semua kemampuannya fittighai mardatillah, untuk mencari keridhaan Allah. Nah, jadi semua apa yang dia upayakan, semua apa yang dia usahakan, itu tak lain tak bukan hanya mengharap daripada keridhaan Allah, bukan hanya untuk kepentingan duniawi. Semangat ibadahnya, semangat amalnya hanya diperuntukkan untuk mengharap ridha Allah. Wa alal jumlati, dan kesimpulannya, al yakin aslun, keyakinan ini pada dasarnya adalah pokok. Dalam arti apa? Sumber seutama. Wasairul maqamati syarifah, sementara semua pangkat atau kedudukan yang mulia, wal akhlaqil mahmuda, dan beberapa akhlak yang terpuji, wal a'malis salihah, dan beberapa amal soleh, itu min furu'ihi, bagian daripada cabangnya. Jadi yang pertama kali harus dipersiapkan bagi seorang hamba yang menempuh jalan akhirat adalah keyakinan. Karena keyakinan ini menjadi pokok utama, dasar utama. Setelahnya itu adalah cabang. Contohnya apa? Seperti apa? Bersikap syukur, bersikap qanaah, menghiasi diri dengan akhlak-akhlak yang terpuji, dengan sabar, terus apa lagi? Berbuat baik dan lain sebagainya. Meninggalkan akhlak-akhlak yang buruk. Nah, itu cabang yang pertama kali harus dia lakukan sebelum mencapai makom-makom syukur, makom sabar, makom ridho. Itu yang harus dia lakukan adalah memperkuat dan memperbaguskan keyakinannya. Dalam arti apa? Kalau seandainya kita lahir dalam keadaan Islam, berarti kita harus yakin bahwasanya agama yang kita anut ini adalah agama yang paling benar. Tuhan yang wajib kita sembah, yaitu Allah Subhanahu wa taala, adalah Tuhan yang Maha Esa, yang tidak ada sekutu baginya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu adalah termasuk di antara idola yang patut untuk kita idolakan. Nah, kalau kita sudah yakin seperti itu, maka nanti untuk menggapai jenjang selanjutnya, makom-makom selanjutnya, kita dianggap sebagai orang yang ahli syukur, orang yang ahli sabar, ahli ridho. Itu sebelum sampai ke situ, itu harus melewati fase keyakinan dulu, karena keyakinan itu fase pertama. Ini kata Sayyid Abdullah bin Muhammad Al-Haddad. Wasamratuhu, dan buahnya, buah daripada keyakinan tadi, wal akhlaqu wal a'malu sabit tabi'atun lil yaqin.
akhlak yang terpuji dan semua amal-amal soleh itu tabi'atun lil yakin, mengikuti pada apa yang diyakini. Atas keyakinan kuatin yang kuat. Wal akhlak wal amal, wal akhlak wal amal, akhlak yang terpuji, wal amal dan amal-amal yang soleh itu tabi'atun, mengikuti liyakini kepada keyakinan, kuatan wadokpan, baik dari segi kekuatannya maupun kelemahannya, baik dari segi sahatnya ataupun sakitnya. Kalau keyakinannya sehat, maka akhlak sama amalnya melok sehat. Tapi kalau keyakinannya sakit, maka akhlak sama amalnya melok sakit. Kalau yakinnya kuat, maka akhlak sama amalnya melok kuat. Kalau keyakinannya lemah, maka akhlak dan amalnya melok lemah. Qala Luqman alaihi salam, la yustata'u al-amal illa bil yaqin. Amal itu tidak akan mampu untuk dilakukan illa bil yakin, kecuali dengan keyakinan. Wala ya'malul abdu illa bi qadri yaqinihi, dan seorang hamba itu tidak akan bisa beramal kecuali dengan kadar keyakinannya. Kalau sudah tak yakin, ya sungkan nak beramal. Sungkan pasti. Tapi kalau diyakini amal itu, maka insya Allah apa yang diupayakan, apa yang diusahakan kabul. Bahwasanya misalkan suratul waqiah itu kalau menurut hadis maupun akhbar maupun makalah-makalah ulama, salah satu ayat yang bisa menunjang masalah rezeki, masalah ekonomi. Yakin, maka insya Allah itu jadi wasilah penghantar untuk memperoleh kekayaan. Tapi kalau seandainya tidak yakin tadi, bukulah 1000 kali dibaca sehari, tidak akan maju. Ayat mahabbah misalnya, tidak yakin matnya tadi, dia tidak tertarik gadis tadi. Tapi harus yakin dengan apa yang diamal. Maka itulah kadar keyakinan itu akan bisa menguatkan daripada apa yang diamal. Wala yaksur, dan tidaklah berkurang amaluhu, amalnya seseorang, hatta yanqus yaqinuhu, hingga berkuranglah keyakinannya. Kalau keyakinannya kurang, maka amalnya melok kurang. Jadi keyakinan itu bisa jadi tolak ukur untuk meningkatkan amal, juga bisa untuk menurunkan amal, tergantung keyakinannya tadi. Walihada, oleh karena itulah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al yakinu al imanu kulluhu. Yakin itu adalah keimanan. Yakin itu sama dengan iman, kesemua iman. Wa ahlul iman fil yakin ala salasi darajatin. Dan ahlul iman dalam keyakinannya ini terbagi menjadi 3 tingkatan. Keyakinan seseorang itu terbagi menjadi 3 tingkatan. Al-ula yang pertama. Nah, kelas kita ini di mana yakinnya? Di kelas pertama, kelas kedua, atau kelas ketiga? Wahiyya darajatu ashabul yamin, yaitu tingkatan ashabil yamin. Yang mana tingkatan ashabil yamin yaitu at-tasdiqu al-jazimu ma'imkani tashkik. Keyakinan yang membenarkan, al-jazim yang sudah mantap, ma'a imkani tashkik, akan tetapi disertai ada kemungkinan masih bisa ada peluang keraguan. Sudah yakin, mantap,
tapi masih ada peluang keraguan itu bisa mempengaruhi. Yakin tapi masih bisa disisipi oleh keraguan-keraguan. Ini darajatu ashabil yamin. Wat tazalzul, dan keyakinannya ini masih bisa tergoyahkan. Lau jaa ma yaqtadihi, seperti halnya bila mana ada sesuatu yang datang menyelimutinya. Wa yu'abbaru anha bil iman, dan dia nyikapinya dengan keimanan yang lemah tadi, akan tetapi masih ditutupi dengan diselimuti dengan keraguan-keraguan. Masih ada kemungkinan untuk ragu. Ad-darajatus tsaniyah, adapun tingkatan yang kedua yaitu darajatul muqarrabin. Istilaul iman alal qalbi. Iman sudah menguasai hati. Ini derajat yang kedua. Imannya sudah menguasai hati. Wasabatihi, dan sudah teguh fihi di dalam hati. Hatta la yajuzu, sehingga an-naqidu, sesuatu hal yang berlawanan itu tidak lagi bisa masuk, tidak lagi boleh memasukinya. Bal yutasawwaru wujuduhu, bahkan yang berlawanan dengan keyakinan ini tadi tidak bisa digambarkan lagi. Fadlan an imkanihi, terlebih lagi an imkanihi. Wa fi hadhihi darajati yasiru al-ghaib ka'annahu syahadah. Jadi kalau tahapan yang kedua, keraguan tidak bisa lagi sisip. Tidak bisa lagi ada peluang untuk merusak keyakinannya. Ini tahapan yang kedua. Nah, seakan-akan hal yang gaib itu seperti nyata. Kalau wong sudah menggapai makom yang kedua ini tadi, apa yang gaib itu seakan-akan nyata. Kalau kita ini kan masih ngeraba bahasnya. Wa yu'abbaru bil yaqin, dan tahapan yang kedua ini dinamakan yakin. Kalau tahapan yang pertama tadi masih dianggap iman, yang kedua dia yakin. Keraguan-keraguan tidak bisa lagi nyelimutinya. Bahkan saking yakinnya hal-hal yang gaib itu seakannya nyata. Dia yakin ada surga, dia yakin ada neraka. Meskipun surga neraka itu tidak tampak. Dia yakin ada pahala, dia yakin ada siksaan. Tapi seakan-akan di hadapannya semua itu nyata. Makanya dia bergegas, berusaha, berupaya untuk lalu beramal soleh dan meninggalkan maksiat. Nah, ini tahapan yang kedua. Tahapan yang ketiga, ad-darajatus salisa wa hiya darajatun nabiyyin, yaitu derajatnya para nabi, wa kammalu warasatihim, dan kesempurnaan pewaris para nabi. Minas siddiqina, di antaranya para siddiqin, yaitu para wali. Mereka yang makomnya itu sebagai pewaris daripada para nabi. Ayasiru al-ghaibu syahadah, yang gaib itu sudah nyata di hadapan, bukan lagi seakan-akan. Kalau yang kedua tadi itu kan yang gaib seakan-akan sepertinya nyata. Nah, ini tahapan yang ketiga, sama halnya makomnya itu sudah menjadi pewaris para nabi, para ulama, para wali ini tadi. Yang gaib itu sudah benar-benar nyata. Tidak lagi ada hijab. Ya, bahasanya itu kasyaf. Sudah mukasyafah. Ayasiru al-ghaibu syahada wa yu'abbiru anha bil kasyaf wal 'ayyan. Dan tingkatan yang ketiga ini disebut dengan kasyaf dan ayyan. Kasyaf itu terbukanya hijab. Kita ini sebenarnya bisa melihat hal yang gaib secara jelas, akan tetapi karena banyak dosa
Jadi tertutup. Wal ayyan bisa dilihat dengannya nyata. Wa baina ahli kulli darajatin tafawutun, akan tetapi di antara semua ahli derajat, ahli tingkatan ini ada perbedaan masing-masing fi darajatihim, di dalam tingkatan mereka. Tafawutun baidun, ada perbedaan yang signifikan, sangat jauh. Wa kullu fasilin wal ba'du afdal, wa kullu fadilin wal ba'du afdal. Setiap masing-masing itu semuanya utama, akan tetapi fil ba'di, pada sebagiannya lagi ada yang lebih utama. Contoh nih, pada tingkatan pertama, misalkan di kelas 1. Nah, kelas 1 itu kan enggak galau-galau pinter, pasti ada yang bengak, ada yang setengah bengak, ada yang mahir, ada yang lebih pintar. Nama itu juga tingkatan pertama, tingkatan kedua, tingkatan ketiga ini tetap ada perbedaan. Cuman makomnya sama. Ya, makomnya sama. Apakah dia di makom pertama, ataukah dia di makom kedua, atau di makom ketiga. Wazalika fadlallahu yu'tihi may yasha, maka disitulah Allah memberikan karunia-Nya kepada may yasha, orang yang Dia kehendaki. Wallahu dzul fadlil azim, dan Allah lah yang memiliki karunia al-azim yang sangat besar. Tinggal itu yang sudah belajar nih, tingkatan keyakinan kita ini tadi yang di mana kira-kira? Yang pertama, yang kedua, apa yang ketiga? Yang pertama, keyakinan yang masih pacak disusupi dengan keraguan-raguan. Nah, kalau pacak naik tingkatan, keyakinan yang seolah-olah yang gaib itu seakan-akannya nyata. Mana lagi? Dengan cara belajar.